rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau Abi Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al jannah, terkait tentang yang paling banyak penyebab manusia masuk ke dalam surga. Jadi suatu saat Nabi pernah ditanya, apa sih yang menyebabkan manusia itu yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga? Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, taqwallah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab manusia yang paling banyak masuk ke dalam surga, satu, takwa kepada Allah. Tuh, makanya kita selalu dianjurkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena tidak ada lagi amal perbuatan yang bisa menyelamatkan manusia, bahkan yang bisa menyebabkan manusia masuk surga, kecuali takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah makanya rahasianya kenapa seorang khotib kalau setiap hari Jumat itu pasti berpesan, berwasiat dengan kata-kata apa? Takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya berwasiat, saya berpesan buat diri saya dan buat jamaah sekalian. Untuk apa? Untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tuh. Kenapa? Faqad fazal muttaqun, sungguh beruntung orang yang bertakwa. Jadi orang kalau udah bertakwa, masya Allah, beruntung sekali. Makanya kita mau ngapain aja, insya Allah modalnya takwa. Orang kalau udah takwa, apa aja ntar dikasih sama Allah. Kan ada tuh ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah udah bilang, wa may yattaqillaha, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan dan problem kehidupan. Jadi kalau kita di dunia ini menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, itu insya Allah ada aja jalan keluarnya, karena kita bertakwa. Nah, yang satu lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa? Rezeki. Wa yarzuqhu, Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak duga-duga. Masya Allah, yang namanya Allah kasih rezeki itu bukan duit doang Bapak Saudara. Kadang-kadang kita pikiran kita kalau namanya rezeki duit, enggak mesti duit. Yang namanya rezeki bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk yang lain-lainnya, itu namanya apa? Rezeki. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Kita punya anak kita soleh solehah, itu rezeki juga. Nah, kalau yang bersifat makanan, konsumsi, itu yang namanya rezeki yang kita makan. Kalau yang belum kita makan, belum rezeki namanya. Yang kita minum, kalau yang belum kita minum namanya bukan rezeki kita, cuma baru milik. Nah begitu. Kadang-kadang kita punya milik, punya rezeki. Banyak orang yang miliknya banyak, rezekinya sedikit. Misalnya orang kaya apa aja dipunya, tapi makannya sate kagak boleh. Terus apa lagi? Duren kagak boleh. Makannya apaan doang? Cuma
ya sedikit sesuatu, cuma bubur doang misalnya. Nah itu rezekinya tuh yang dikategorikan rezeki. Hartanya yang banyak bukan rezekinya, cuma apanya? Miliknya. Tuh begitu kita nih megang roti, ya megang roti sepotong, kita lagi mau makan, cucu kita datang, kita kasih cucu, berarti ini bukan rezeki kita, namanya rezeki cucu, tapi ini milik siapa? Milik kita. Roti kita udah pegang, milik kita emang ini. Ya, tapi kita belum makan, cucu datang, kita kasih cucu kita. Itu namanya ya milik, bukan rezeki. Rezeki siapa? Rezeki cucu kita. Tuh begitu. Jadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kamu dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Ada orang miliknya sedikit tapi rezekinya banyak. Ya Allah, hartanya nggak banyak, makannya banyak bener. Ya, makannya banyak. Ini ada, nggak ada pantangan sama sekali. Enak aja. Itu namanya rezekinya banyak, padahal miliknya sedikit. Ya, begitu. Ada orang kaya Pak, makan aja nggak boleh. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya Allah, cilam-cilam doang dia. Ya, nah itulah. Ya, jadi artinya ada rezeki, ada milik. Nah, kita kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu insya Allah ya Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Ya, nah ini makanya takwa itu ada penyebab orang masuk ke dalam surga. Ya, ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada yang nanya, emang takwa itu apa sih? Takwa itu cuma imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Udah pokoknya kalau perintah Allah kita kerjakan. Apa aja. Pokoknya perintah Allah kita kerjain. Terus larangan apa aja kita tinggalin. Namanya kita udah bertakwa. Ya, itu yang menjadi penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian yang kedua wa husnul khuluq. Husnul khuluq itu artinya ya punya budi pekerti yang bagus, punya akhlak yang bagus. Ya, makanya akhlak itu termasuk ibadah. Ya, jadi kita itu berakhlak termasuk beribadah. Makanya Nabi bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi saya diutus ya ke permukaan bumi ini tujuan utamanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tuh, jadi kita nih kalau udah berakhlak udah berarti udah beribadah. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kedua orang tua kita, berakhlak kepada sesama kita makhluk Allah. Ya, itu tuh termasuk ya namanya penyebab manusia masuk ke dalam surga. Ada seseorang Pak, Ibu, Saudara, ya itu sama hamba-hamba Allah punya akhlak yang baik. Ya itu insya Allah langsung dikasih ya rahmat dan kasih sayang Allah. Imam Al-Ghazali pada saat lagi ya mengarang kitab, tiba-tiba ada seekor lalat itu menghisap yaitu ya air tintanya. Lalu akhlaknya bagaimana? Kata Imam Al-Ghazali, mungkin ini lalat lagi haus, ya dibiarkan saja dia minum. Ya, kemudian setelah itu dia terbang. Nah itu gara-gara seperti itu Imam Al-Ghazali dikasih kebaikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu begitu. Banyak lagi imam-imam yang lain ya yang diceritakan bahwa dengan sebab dia melakukan kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain karena akhlak yang terpuji itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang perempuan yang sering saya katakan masuk ke dalam surga gara-gara dia memberikan air minum kepada seekor anjing. Itu artinya akhlak. Ya, jadi kita harus punya akhlak yang baik, husnul khuluq.
Wasu'ila, kemudian ditanya an aksari ma yudkhilun nas, terkait tentang yang paling banyak penyebab ia dimasukkannya manusia an-nar, ke dalam api neraka. Sekarang sebaliknya, kira-kira ya Rasulullah, penyebab manusia yang banyak masuk ke dalam neraka itu apa? Faqala, maka Nabi menjawab, al-famu wal farju. Tuh dua, al-famu mulut. Jadi banyak manusia masuk ke dalam api neraka disebabkan karena mulutnya. Karena mulut itu bicara yang menyakitkan, bicara yang tidak benar, sehingga dari mulut itulah penyebab dia masuk ke dalam neraka. Makanya mulut dijaga benar, dijaga benar mulut kita. Kalau kita pengen selamat dan tidaknya, ini tergantung pada mulut. Ya, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang paling tajam di permukaan bumi ini itu ternyata bukan pedang, bukan pisau, bukan golok, tetapi yang paling tajam di permukaan bumi ini adalah mulut. Mulut bisa bicara. Nah, bicara itu bisa lebih tajam kebanding daripada pedang, kebanding daripada pisau, kebanding daripada golok. Ya, Masya Allah, banyak orang-orang yang sakit hati, itu tak pernah terlupakan karena omongan orang lain. Nah, begitu. Makanya kita jaga benar nih mulut kita nih, al-famu. Ya, itu penyebab banyak manusia masuk ke dalam api neraka. Nah, yang satu lagi apa? Wal farju. Farji, kemaluan. Banyak gara-gara kemaluan orang masuk neraka. Ya, orang berzina. Ya, kan itu berzina karena apa? Karena ngikutin farji, kemaluan. Karena dia tidak bisa menahan syahwatnya, sehingga akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, farjinya tuh. Makanya Allah udah berpesan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekat kepada perbuatan zina. Jangankan berbuat zina, dekat saja kepada perbuatan zina itu dilarang. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang paling jelek dan keji. Makanya ini kita jaga benar. Mulut sama farji. Itu dua penyebab yang menyebabkan banyakkan manusia masuk ke dalam neraka. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Waqala, dan berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun. Ini hadis namanya hadis hasan sahih. Wa anhu, kemudian riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus di antara mereka akhlaknya, budi pekertinya, sikap dan perilakunya. Tuh, jadi kalau kita ingin menilai siapa seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ternyata yang paling bagus budi pekertinya, yang paling bagus akhlaknya. Tuh, makanya kita ingin mendidik anak-anak kita, jangan sampai dikasih ilmu saja. Jangan kita utamakan hanya kognitifnya saja, tetapi didiklah anak-anak kita, utamakan porsinya akhlak lebih besar, adab etika yang lebih besar. Nah, begitu. Ini sekarang banyak anak-anak kita cuma dikasih ilmu pengetahuan doang.
ilmu lagi, sementara akhlaknya nggak pernah diberikan. Sehingga banyak orang pinter tapi banyak orang kagak jujur, banyak orang pinter tapi banyak orang kagak benar, karena akhlaknya tidak diajarkan. Yang penting pinter, matematik 100, fisika 100, kimia 100, tapi akhlak tidak diajarkan kepada mereka. Nah ini jangan Bapak Saudara. Makanya anak-anak kita tuh ajarkan akhlak juga. Ya, jadi kalau anak kita mau keluar dari rumah, suruh ya izin, ya cium tangan, ucapkan salam. Ya, ada ayahnya, cium tangan sama ayahnya. Ada ya bundanya, cium tangan sama bundanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entar pulang begitu juga. Ya, sampai depan pintu, assalamualaikum warahmatullah. Ada orang tuanya cium tangan. Jangan ada orang tuanya jalan aja. Ya Allah, nilainya 100 semua. Ya, tapi sama orang tua di jalan aja. Ya, dianggapnya orang tua tuh nggak ada. Nah, ini bahaya Bapak Saudara. Jadi ajarkan tuh yang begitu-begitu. Ya, dari kecil diajarkan. Kenapa? Karena akhlak lebih penting. Ya, al-adab fauqal ilmi. Tuh yang namanya akhlak itu di atas daripada ilmu. Ya, makanya insya Allah kalau anak-anak kita punya akhlak seperti itu, masya Allah, nanti jadi perlu sama orang tua. Ya, begitu. Ilmu walaupun kelihatannya nggak terlalu ya banyak dia, nggak terlalu pinter, tapi akhlaknya cakep, jadi bagus ini. Nah begitu. Ya, jadi jangan sampai kita lihat cuma ya pengetahuan dari angka-angka lapornya, angkanya 10, 9, 9, tapi akhlaknya nggak diperhatiin. Nah itu jangan. Ya, sebab ini akhlak penting sekali. Sehingga kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang paling terbaik di antara kamu, yaitu yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi penilaian kita nih, kita baik atau tidak, itu bagaimana sikap kita kepada istri kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita ya selalu bersikap baik sama istri, selalu santun ketika bicara, lembut, bicara sama istri enggak kasar, itu kata Nabi, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bersikap santun kepada istrinya. Itu begitu. Ya, jadi jangan kita di rumah bicara kasar. Ya, sama istri kita jangan berbuat kasar, nggak boleh. Makanya yang dulu kita udah baca tuh ayat-ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah ya istri-istri tersebut dengan ma'ruf, dengan baik, dengan santun. Nah, sebab Nabi bilang begitu. Ya, jadi Nabi menilai seseorang itu baik atau tidak tergantung bagaimana sikapnya kepada istrinya. Kalau dia punya sikap yang baik kepada istrinya, berarti orang itu termasuk memiliki ya akhlak yang terpuji dan dia termasuk manusia pilihan. Rawahu Tirmizi, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun. Ini hadis adalah hasan sahih. Ya, jadi ini hadis ya hasan sahih. Ya, kata Imam Tirmizi. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, dan juga riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau Siti Aisyah ya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Nih kata Nabi Muhammad, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, sungguh ya orang mukmin itu kalau melakukan ya kebaikan-kebaikan, memiliki akhlak yang baik yang terpuji, kalau di dalam dirinya memiliki akhlak yang terpuji, itu katanya nilainya darajatas shaim al-qaim, melebihi derajat orang yang berpuasa di siang hari dan orang yang bangun malam qiyamul lail di malam harinya. Tuh, orang puasa kan cakep banget tuh Bapak Saudara. Ya, puasa di siang hari, tiap hari puasa, malamnya qiyamul lail, bangun tahajud. Tapi ketika ada orang memiliki akhlak yang terpuji di dalam dirinya, memiliki akhlak yang baik, itu udah melebihi derajat yang berpuasa dan yang bangun malam. Tuh, Masya Allah ya. Makanya nih akhlak penting sekali ya, itu akhlak. Makanya Nabi bilang begini, malam yukir kabirona ya laisa minna. Tuh, atau dalam hadis lain, laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona. Tidak termasuk kelompok kami orang-orang yang tidak pernah hormat sama orang yang tua dan tidak pernah memiliki kasih sayang kepada yang lebih muda. Nah itu, jadi akhlak kita diajarkan kalau sama yang tua hormat ya, kalau sama yang lebih muda sayang. Nah itu namanya orang yang punya akhlak. Nah orang yang begitu ya nilainya lebih bagus daripada orang yang berpuasa dan orang yang qiyamul lail. Pernah dicontohkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat Bapak Ibu Saudara lagi mau ke masjid, mau sholat subuh. Tiba-tiba di tengah perjalanan ya Sayyidina Ali ketemu sama orang tua. Yang namanya orang tua jalannya udah beda lah ya, agak lambat. Tapi Sayyidina Ali nggak mau nyusul Pak, nggak mau nyusul Sayyidina Ali. Ya, dia jalannya agak lambat. Terus sementara nih Sayyidina Ali udah lihat jam aja. Ya, gue ketinggalan nih. Ya, mau sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Ali tetap nggak mau nyusul ke orang tua jalannya. Ya, dia benar-benar takzim, dihormat. Nah pada saat ya di depan Masjid Nabawi, ini orang tua kagak belok ke masjid, lurus aja jalan. Ya begitu. Ya, mungkin orang tua lagi jalan pagi kali. Ya begitu. Cuma bukan orang Islam. Ya dia orang Yahudi. Gitu. Dia orang Yahudi. Ya tidak masuk ke Masjid Nabawi untuk sholat subuh. Nah Sayyidina Ali belok tuh Bapak Ibu Saudara, dibelok, dimasuk ke dalam masjid. Ternyata Nabi Muhammad sudah ruku ya, Nabi Muhammad sudah apa? Sudah ruku. Nah Sayyidina Ali bingung dah nih, ya ketinggalan dah ya, Nabi ya Muhammad sudah ruku. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu langsung ya menuju tempat sholatnya. Kemudian Sayyidina Ali langsung takbiratul ihram. Tapi pada saat ya takbiratul ihram itu Nabi masih ruku. Entah kenapa rukunya agak lama. Ya, sampai Allahu Akbar. Kemudian Sayyidina Ali langsung ruku. Langsung ruku Sayyidina Ali. Itu Nabi Muhammad ternyata ada yang pegangin. Jadi Nabi Muhammad itu kagak bangun-bangun. Ternyata malaikat Jibril pegangin. Ya, sehingga Nabi Muhammad gak bisa bangun. Ya, nunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hatinya bersyukur. Alhamdulillah. Nah, begitu. Karena enggak ketinggalan sholat berjamaah. Karena kita kalau sholat kemudian datang imam ruku, kita masih sempat ruku, itu dapat 1 rakaat, masih tetap namanya masbuk.
Ya, kita berarti makmumnya makmum apa? Masbuk. Nah, jadi Sayyidina Ali senang, bahagia. Nah, sampai seperti itu lalu ya Nabi Muhammad ya bilang sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ya liman hamidah terhadap orang yang memujinya. Tuh, karena Sayyidina Ali tuh memuji, alhamdulillah saya tidak ketinggalan rakaat di dalam sholat. Makanya beda sholat yang mana aja itu pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu dengan takbir Allahu Akbar. Hanya dari ruku ke i'tidal bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Ini terkait tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selesai jamaah, para sahabat nanya, ya Rasulullah, kok tadi kamu ruku lama banget? Nah, itu cerita Rasulullah. Ternyata saat ruku ya Nabi Muhammad dipegangin sama malaikat Jibril. Nah, ketika Sayyidina Ali udah sampai, ya udah ruku, baru ya malaikat Jibril melepaskan pegangannya. Kenapa? Karena menghormati Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali dihormatin? Karena Sayyidina Ali menghormati orang tua. Itu akhlak namanya. Jadi akhlak itu istimewa, melebihi nilai orang yang berpuasa dan melebihi orang yang qiyamul lail. Ya, Masya Allah Bapak Saudara. Nah, dari pelajaran itu kita juga belajar bahwa kalau kita lagi sholat, ya kalau kita jadi makmum masbuk, itu selama kita bisa ruku bersama-sama dengan imam, itu dapat 1 rakaat. Tapi kalau kita tidak sempat ruku bersama dengan imam, tidak mendapatkan rakaat. Allahu Akbar, imam udah ruku, nah pas kita takbir Allahu Akbar, imam bangun, kagak dapat kita. Ya, jadi ketika kita Allahu Akbar mau ruku, kemudian imam bangun sami Allahu liman hamidah, berarti kita tidak mendapatkan ruku bersama dengan imam. Nah, itu bagaimana? Tidak dapat rakaat. Nanti imam salam, kita wajib nambahin 1 rakaat. Begitu. Ya, ini kadang-kadang orang pada korupsi. Ya. Jadi apa? Ya, rukunya sebenarnya kagak dapat bersama dengan imam. Ya, ketika dia ruku, imam udah sami Allahu liman hamidah. Ya, dia ruku tetap nanti sami Allahu liman hamidah, ikut sama-sama. Imam salam disalam. Itu salah. Ya, mestinya dia harus nambahin 1 rakaat. Ya, untuk mendapatkan ya rakaat tersebut. Ya, karena memang dia termasuk tidak kedapatan rakaat bersama dengan imam. Jadi kembali nih ke hadis ini. Ya, jadi orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik itu nilainya melebihi daripada derajat orang yang berpuasa plus orang yang qiyamul lail. Ini rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Kemudian ada hadis riwayat daripada Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi robadil jannati liman tarokal miro'a. Saya ya itu nanti ya akan bersama-sama ya dengan orang-orang yang meninggalkan meninggalkan berdebat di dalam sorga. Pirobadil jannah itu artinya di sekitar sorga. Saya akan menunggu dia ya dengan orang-orang ya yang suka meninggalkan berdebat. Tuh, makanya kita tinggalin miro itu artinya berdebat. Wa in kana muhiqqan, sekalipun benar gitu. Jadi nggak usah debat di sini maksudnya debat kusir ya. Jadi tinggalkan perdebatan karena menurut etika akhlak
orang yang berdebat itu kurang bagus. Ya, jadi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun itu penuh dengan kebenaran, tinggalkan. Nanti dia bersama-sama dengan Nabi di sekitar surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan juga saya akan bersama dengan dia di rumah di pertengahannya. Ya, kalau tadi di sekitar, sekarang ini di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Liman tarokal kaziba, bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana mazihan, sekalipun itu hanya bersenda gurau, bercanda. Jangan berbohong walaupun sambil bercanda. Tuh, jadi candanya kita, bersenda guraunya kita harus benar. Nabi suka bercanda, suka bergurau, tapi bercanda dan berguraunya Nabi tetap ya di jalan yang benar, tidak pembohongan. Pelawak-pelawak yang suka bercanda-canda kalau isinya pembohongan juga sama dosa, nggak boleh. Ya, jadi kita itu harus tetap jujur, tinggalkan kebohongan walaupun dalam canda kita. Nabi pernah bercanda, ya, tapi benar candanya. Saat ada seorang nenek datang ke rumah Nabi didampingi sama Siti Aisyah saat itu. Dinanya, "Ya Rasulullah, saya masuk ke dalam surga tidak?" Lalu apa kata Rasul sambil bercanda? "Nenek-nenek tidak ada di dalam surga." Tuh, itu kata Rasulullah. Ada seorang nenek-nenek ya bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini masuk ke dalam surga tidak?" Lalu Rasulullah bercanda, tapi candanya benar. Kata Rasulullah, "Nenek-nenek kagak ada di dalam surga." Ini sebenarnya benar ucapannya. Ya. Lalu setelah Rasulullah bilang nenek-nenek tidak ada di dalam surga, ya, ini nenek-nenek nangis saja. Rasulullah habis ngomong begitu ditinggal aja, masuk ke kamar. Ya, lalu nenek ini mikirin, nangis saja. Siti Aisyah datang, "Ada apa?" Penyebabnya itu tadi. Ya, ketika saya tanya, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk ke dalam surga?" Kata Rasulullah, "Nenek tidak ada di dalam surga." Lalu ya Siti Aisyah minta klarifikasi daripada omongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jelaskan sama Nabi, ya, jadi di dalam surga memang tidak ada nenek-nenek. Tapi nenek-nenek ini yang bertanya bukan kagak masuk ke dalam surga. Ya, nanti nenek ini masuk ke dalam surga udah tidak lagi jadi nenek-nenek. Di dalam surga menjadi gadis yang muda, yang kembali cakep, cantik, gagah. Nah, begitu. Jadi di surga itu nggak ada nenek-nenek. Ya, di surga itu nggak ada kakek-kakek. Jadi semuanya muda, usia antara 20 sampai 30 tahun. Jadi usia manusia nanti di dalam surga itu Bapak Ibu ya antara 20 sampai 30 tahun. Itu usia-usia muda. Coba kita waktu usia 20 tahun enak gak kira-kira? Enak. Beda sama sekarang. Sekarang kita usia udah 70 tahun. Kalau dibanding sama usia 20 tahun, beda gak? Beda benar. Saat 20 tahun makan sate, makan duren, masih enak ya. Sate satu kodi ya. Kalau di Jawa tuh kalau kita beli sate modelnya kodian. Ya, beli sate satu kodi. Sama kecap bumbunya udah enak aja, Pak. Nah, begitu. Ya, habis makan sate duren ya. Itu masih enak. Usia 20 tahun. Coba sekarang. Ya, berani enggak? Ya, kalau Pak Haji Rahmat enggak berani udah. Nah, begitu. Ya. Jadi usia 20 tahun, 30 tahun itu usia-usia yang paling enak Bapak Saudara. Nah, nanti di dalam surga usia manusia seperti itu. Makanya kata Nabi, nenek-nenek tidak ada di dalam surga. Baru setelah dijelaskan seperti itu, ya, nenek-nenek itu tersenyum. Alhamdulillah. Itu berarti Nabi bercanda, namun candanya Nabi tidak mengandung kebohongan. Nah, ini yang dimaksud ya wa in kana mazihan. Sekalipun canda tetap nggak boleh berbohong. Nah, yang terakhir, nah ya. Kita lupa doa kunut. Iya. Kalau kita bangun ini, kalau mau ingatin kita boleh bangun kan ya.
Iya, kita belum itu kita boleh bangun lagi itu bangun. Tapi kalau ingat kalau ini imam dalam sholat dia lupa tahiyatul awal, kemudian dia bangun, makmum dan tidak teriak subhanallah. Nah kita ikuti imam atau dia turun? Iya, baik. Jadi dalam permasalahan seperti ini sebenarnya imam itu harus punya sifat yang mantap, begitu. Ketika ya yang ditinggalkan itu bukan rukun, ya seperti kunut kan bukan rukun, sunnah ab'ad. Ya kalau imam udah turun, ya udah nggak usah bangun lagi, ya namanya udah turun, ya begitu. Mau makmum mau ngingetin apa juga ya nggak ada masalah, ya begitu. Dan makmum nggak mesti ngingetin, biarin aja. Nah begitu. Jadi kalau dia udah turun, ya, nah itu enggak perlu dia pakai bangun lagi, ya. Kecuali kalau dia masih begini, ya. Kalau kaki udah ke bawah, ya udah nggak usah bangun kembali, karena kunut itu hanya sunnah ab'ad. Nah seperti itu. Jadi seorang imam harus mantep, jangan malah diragu-ragu, udah turun naik lagi. Nah ini bikin kacau, ya seperti itu. Ya sama juga ketika tasahud rakaat kedua imam kagak tasahud nggak ada masalah, ya. Jadi makmum nggak perlu ya memberikan peringatan, ya subhanallah nggak perlu, ya. Bahkan kalau dibilang subhanallah diingetin jadi batal makmum, ya. Ente kenapa baca subhanallah ngingetin imam tuh, karena imam salah jadi batal ente, ya begitu. Jadi biarin aja rakaat kedua imam kaget tasawuf awal, dia langsung dibangun Allahu Akbar, ya udah kita bangun, nggak ada masalah, enak lagi nggak pakai tasawuf, ya. Nah begitu, ya imam jangan salah, imam udah diri duduk lagi, ya imam udah diri ingat oh iya saya nggak tasawuf awal, duduk lagi. Ini namanya imam yang kagak konsisten, nggak paham, begitu. Makmum tinggal ngikutin imam, ya imam diri ya udah imam berdiri. Jangan imam berdiri tapi makmum tetap duduk. Kata makmum rakaat kedua kan harus tasahud, gitu. Nah tasahud itu hukumnya sunnah ab'ad, ngikut imam hukumnya wajib. Mana yang lebih dahulukan? Ya wajibnya ikutin kepada imam. Nah udah ikut aja kepada imam. Nah begitu, kan nggak tasahud tidak apa-apa, sebab tasawuf itu hukumnya sunnah ab'ad. Nah begitu. Nanti kalau imam sujud sahwi ikutin sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi maka makmum boleh pilih, boleh ya langsung salam bersama dengan imam, boleh juga dia sujud sahwi. Itu aturannya, ya. Jadi terkait dengan baca kunut dengan tasahud begitu. Jadi saya berharap kepada ya para makmum nggak perlu ngingetin subhanallah. Ya, jadi kita tinggal ikutin imam saja. Yang penting imamnya konsisten, ya. Jangan imam udah duduk turun bangun lagi mau ya kunut, atau imam udah diri ya turun lagi karena pengen tasahud awal. Udah kalau mau diri aja, ya pas udah ingat wah saya belum tasahud, ya udah tenang aja nggak apa-apa, ya. Ketika dia turun ya saya belum kunut, udah nggak apa-apa, langsung aja sujud, karena kunut sunnah ab'ad. Tasahud yang pertama hukumnya sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan tidak cacat sholatnya, hanya nanti disunnahkan ditambal dengan sujud sahwi, dan nggak perlu berisik udah. Nah, begitu, ya makmum nggak perlu berisik, udah sempurna sholatnya, ya sholat imamnya udah sempurna, makmumnya pun udah sempurna, begitu, ya cara. Tapi ini bagus,
supaya nanti imam tuh nggak ragu. Sebab ada ya imam udah bangun rakaat ketiganya, udah diri, diturun lagi. Ya, padahal makmum udah pada bangun, ya, diturun lagi. Nah ini bikin kacau, batal tuh imam tuh. Ya, yang begitu imamnya batal. Nah makanya imam harus konsisten dan harus paham ya apa yang ditinggalkan. Kalau rukun, nah itu nggak boleh ditinggalkan. Ya kalau rukun tuh makmum harus ya muparokoh. Contoh rakaat ketiga mestinya ya imam harus tasawuf akhir. Ini imam masih nambahin, ya nambahin lagi rakaat keempat. Berarti kita makmum kalau ingat ini ruku ya rakaat yang ketiga jangan nambahin. Kalau kita nambahin lagi ngikutin imam berarti batal. Kalau imam mungkin dia lupa, tidak batal. Ya dia lupa, dia katakan nih mungkin masih rakaat yang ketiga, udah ya masih kurang 1 rakaat. Padahal itu bangunnya jadi rakaat keempat. Nah makmum jangan ngikutin imam, tetap makmum tasyahud akhir. Nah tinggal imam. Kalau imam baru ingat di atas, oh iya ini ternyata udah rakaat keempat, turun lagi. Begitu. Tapi kalau dia yakin ini baru rakaat ketiga, dia biarin aja di diri sendirian. Ya. Nah makmum tasawuf akhir semuanya. Nah kemudian selesai tasawuf akhir makmum bagaimana? Boleh 2 pilihannya. Mau ya salam muparokoh namanya, atau mau nungguin. Nanti nungguin imam biarin di sholat dulu sampai selesai tasawuf akhir, salam kita ikut salam, boleh begitu ya. Dua-duanya benar, imam benar, makmum benar. Imam nambahin tidak sengaja karena lupa. Nah makmum ingat nggak boleh nambahin. Kalau makmum nambahin, ente kenapa nambahin? Kan ente tahu ya udah 3 rakaat, ente nambahin kagak enak nih imam, sih nambahin aja dah, ngikutin imam, batal makmumnya. Begitu ya. Nah ini etikanya. Kalau sujud sawi kan 2 kali. Iya, sujud sawi itu 2 kali sujud. Allahu Akbar, baca subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, terus Allahu Akbar, duduk. Ya, enggak usah baca apa-apa, yang penting ada tumakninanya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Ya, kemudian duduk iftiras, langsung ya duduk tawarruk, langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. Jangan 1 kali, ya. 2 kali. Itu namanya sujud sahwi. Kalau sujud syukur 1 kali, ya. Sujud tilawah 1 kali. Ya. Kalau sujud sahwi, ya 2 kali. Tuh, ya. Kalau posisi imam tadi memang batal kalau gitu. Kalau teriak-teriak subhanallah batal apa gimana soalnya? Yang mana tuh? Makmum ribut tadi bising. Iya, kalau makmumnya bacanya subhanallah semata-mata ngingetin imam, batal. Tapi kalau dibaca subhanallah, baca tasbih, itu tidak batal. Niatnya tanya. Kebanyakan niatnya pasti ngejar imam. Ya iya batal. Batal tuh ya. Iya. Bener. Ya. Kan rata-rata orang begitu ngingetin imam. Gitu. Kalau dia ngingetin atau niatnya tanbih, itu batal. Tapi kalau seandainya dia niatnya tasbih plus ngingetin, itu masih boleh. Ya, 2 niatnya. Nah, itu dibolehkan. Rata-rata ngingetin boleh. Ya, jadi kalau rata-rata ngingetin jangan. Makanya lebih amannya diam aja. Ya, lebih amannya diam, apalagi memang dia hanya ninggalin sunnah apa? Sunnah abad. Nah, seperti itu. Ini sering terjadi ya Bapak, Saudara, sehingga mudah-mudahan ya kalau terjadi imam lupa dan lain sebagainya itu nggak ada masalah ya. Yang penting saling mengetahui terkait tentang ilmu terkait tentang sholat berjamaah gitu. Nah yang terakhir nih, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasana khuluquhu. Nah nanti kata Nabi Muhammad, ya orang tersebut bersama saya di dalam sorga yang paling tinggi, a'lal jannah, sorga yang paling tinggi.
Ya, bagi siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, jadi kesimpulannya orang yang punya akhlak yang paling bagus itu yang paling tinggi derajatnya di surga. Ya, makanya akhlak ini menempati posisi yang paling tinggi. Hadisun sahihun, hadis sahih rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, yaitu diriwayatkan Imam Abu Daud dengan isnad yang sahih. Az-za'im maknanya ad-domin, ya, yang berjamin, yang bertanggung jawab. Saya menjamin, saya bertanggung jawab, ya, bersama-sama di dalam surga. Nah, begitu. Jadi dari hadis ini kesimpulannya bahwa Rasulullah menjamin, ya, kepada manusia nanti di dalam surga paling tinggi tempatnya manakala dia memiliki budi pekerti yang bagus, memiliki akhlak yang terpuji. Cukup saya kira mengingat waktu, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.